Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kitab yang menghimpun di dalamnya tentang prinsip-prinsip akidah yang wajib untuk kita imani dan wajib untuk kita yakini. Karena pada dasarnya setiap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama berkenaan tentang informasi yang terjadi di akhir zaman atau juga informasi apa saja yang bersifat gaib, maka kita wajib membenarkan, menerima dengan sepenuh hati, meyakini dan tidak mendustakan. Karena apa yang terkandung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dongeng, bukan cerita, bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi benar adanya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang al-imanu bi Isa ibni Maryam, beriman tentang Nabi Isa, bahwa di antara keimanan yang wajib untuk kita yakini tentang Nabi Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah Rasul Allah. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, dan nanti menjelang terjadinya hari kiamat dia akan turun. Maka berikutnya di kesempatan yang berbarokah ini kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Al-Imam Ahmad mengatakan, wa man tarakas sholata faqad kafar.
Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur. Dikatakan kufur berarti keluar dari Islam, sehingga hak-hak dia sebagai seorang muslim sirna. Jika kita bertemu dengannya, maka tidak perlu mengucapkan salam. Kalau dia mati, maka dikuburkan bersama orang-orang kafir lainnya. Kalau dia mati, tidak boleh dimandikan, dikafani, dan juga disolati. Keluarganya tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kalau dia sakit, tidak perlu untuk menjenguknya. Ini konsekuensi kalau dikatakan apa? Kafir. Maka dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad di sini, dapat kita pahami bahwa pendapat beliau, yakni pendapat Imam Ahmad tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, itu tidak seperti pendapatnya jumhur ulama. Al-Imam Ahmad meyakini dan menetapkan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, malas-malasan, maka kafir. Nanti kita akan berikan penjelasan seperti apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Walaupun Imam Ahmad berpendapat di sini dianggap apa? Kafir. Beliau mengatakan walaysa minal amali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Tidak ada amalan yang ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran kecuali apa? Salat. Man tarakaha fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu. Dan Allah menghalalkan untuk membunuhnya. Pendapat ini kalau kita terapkan, gimana jemaah sekalian? Orang-orang yang nggak sholat di jalan, ya kan? Orang pada sholat, dia malah ngopi, ya. Boleh ya kita membunuhnya jemaah? Imam Ahmad di sini mengatakan apa? Sungguh Allah menghalalkan untuk membunuhnya. Ya ini perlu kita pahami, perlu kita ilmui, kita bahas berkenaan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik, agar lebih banyak lagi kita mendapatkan faedah-faedah ilmu berkenaan tentang masalah sholat, maka beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah kedudukan sholat di dalam Islam. Kemudian yang kedua, sholat yang seperti apa yang Allah inginkan. Karena tidak semua orang yang sholat itu diterima sholatnya. Sampai-sampai Allah mengatakan fawailul lil musalli. Kecelakaan bagi siapa? Bagi yang sholat. Dia sholat tetapi berdosa. Yang berdosa bukan hanya yang tidak sholat, tapi juga ada yang sholat berdosa. Maka kita harus mengetahui sholat yang seperti apa ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga yaitu berkenaan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, yang nanti kita akan berikan perincian. Kemudian juga poin yang keempat berkenaan tentang meninggalkan sholat. Apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja wajib untuk mengkodoknya atau tidak? Seperti mungkin di masa lalu kita sering meninggalkan sholat. Saat bertaubat, apakah dia wajib untuk mengerjakan sholat-sholat yang dia tinggalkan atau tidak? Pembahasan yang akan kita jelaskan pada kesempatan yang berbarokah ini.
Yang pertama, berkenaan tentang masalah kedudukan sholat. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya sholat adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, karena terkumpul di dalamnya hakikat ubudiyah, yakni hakikat penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya di dalam salat terkumpul 3 bentuk ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Yang mana tatkala kita sholat bukan hanya badan saja yang bergerak, tetapi hati kita juga harus sholat. Maksudnya apa? Ketika dia sholat, hatinya itu menyadari, memahami kalau dia sedang sholat. Memahami bacaan-bacaan yang dia baca. Pikirannya itu fokus di dalam sholat. Tidak memikirkan kejadian-kejadian di luar sholat. Inilah yang disebut dengan apa? Khusyuk. Makanya Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan ada 2 orang yang sholat saling berdampingan. Yang satu pahalanya sampai ke langit, tapi yang satunya lagi tidak sampai ke langit. Hal ini dilihat dari kekhusyuannya di dalam sholat. Makanya para ulama mengatakan al-khusyu' huwa lubbus sholat. Khusyuk adalah inti dari sholat. Ibadah hati. Ibadah lisan. Dari awal kita memulai sholat, lisan kita bergerak. Membaca zikir-zikir dan bacaan-bacaan. Bahkan di antara zikir di dalam sholat itu ada yang sifatnya rukun. Seperti apa jemaah? Takbirul ihram. Allahu Akbar. Demikian pula qiraatul Fatihah. Sehingga tidak sah seorang hamba yang dia hanya diam atau dia membaca Al-Fatihah di dalam hati, maka itu tidak sah. Bacaan di dalam sholat harus betul-betul dibaca, lisannya bergerak, bukan diam. Dan juga badan. Kita mengangkat kedua tangan, ini pada hakikatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Hati ya memfokuskan dengan keyakinan Allah itu adalah zat yang maha besar. Dan tangan kita juga ikut mengangkat sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan salat sebagai rukun Islam. Sehingga tidak tegak agama seseorang sampai dia mengerjakan salat. Karena Islam bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi ada hal-hal yang harus dia amalkan. Itulah yang terkumpul dalam arkanul Islam. Dan salat ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara keistimewaan salat, dia merupakan ibadah yang tidak pernah gugur bagaimanapun keadaan seorang hamba. Selama dia masih bisa bernafas, selama dia masih bernyawa, maka bagaimanapun kondisi dia, kapanpun, dimanapun, dia tetap wajib mengerjakan sholat. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, duduk. Jika tidak mampu, berbaring. Hatta seorang yang dalam kondisi stroke, tidak bisa bergerak, hanya bisa berbicara sedikit demi sedikit, maka apa hukum salat bagi dia jamaah sekalian? Wajib, semampunya.
baik dengan berisyarat dengan tangan atau dengan gerakan mata, ya, atau dengan lisannya. Yang penting sholat. Walaupun dalam kondisi seseorang penuh dengan najis. Ini sering ditanyakan bagaimana kondisi pasien yang dia berbaring di kasur, yang mana terpasang selang, yang selang itu isinya adalah air kencing. Atau mungkin dia pakai popok yang ada kotorannya di dalam popok tersebut. Atau mungkin spraynya bau pesing. Ya, apakah dia tetap wajib sholat? Naam, bagaimanapun kondisi dia. Jika memungkinkan untuk dibersihkan, dibersihkan. Kalau tidak memungkinkan untuk dibersihkan, sementara waktu sholat akan habis, maka sholatlah semampunya. Al-istita'ah. Fattaqullaha mastata'atum. Kenapa? Karena banyak orang yang sakit, mungkin dia pakai popok, enggak sholat. Bisa jadi karena dia enggak tahu tata cara sholatnya, atau bisa jadi karena was-was di dalam hati. Dan ini yang paling banyak. Dia menganggap, waduh, masa kayak gini sholat diterima? Udah, mendingan gak usah sholat. Syaitan berhasil menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Pokoknya bagaimanapun, dalam kondisi macet, sudah tiba waktu sholat. Dan sementara kita 1 jam, 2 jam di jalan. Misalnya, kita berangkat jam 2, mau pulang. Ternyata terkena macet di jalan tol. Mandek, gak bisa jalan, stuck. Mau melipir ke rest area, gak bisa. Sementara waktu sholat asar akan segera habis. Boleh gak dia jamaah asar dengan maghrib jamaah sekalian? Terus gimana sholatnya? Sholatlah di kendaraannya jamaah sekalian. Wudunya bagaimana? Makanya kalau bisa kemana-mana itu, siapin air untuk wudu. Cukup dengan ya aqua kecil. Ya. Kalau tidak memungkinkan, mungkin pakai apa itu namanya, semprotan. Isiin air yang bersih buat berwudu. Kalau tidak ada tayamum, sholatnya bagaimana? Yuk sambil duduk, sambil nyetir. Ya, dia ruku, sujud dengan berisyarat. Kecuali kalau sholat tersebut bisa untuk dijamak antara maghrib dan isya misalnya, bisa kita kerjakan di rumah. Tapi asar dengan maghrib nggak bisa. Itulah pentingnya sholat jemaah sekalian yang tidak pernah gugur bagaimanapun keadaan kita. Atau orang yang diam saja nggak bisa bergerak, tapi hatinya masih bisa berpikir. Sholat dalam hati. Kalau orang yang tidak bisa sholat di dalam hati, bawa ke masjid. Berarti sudah harus disolati, mati sudah. Makanya tidak ada yang menggugurkan sholat kecuali 3 hal. Wanita yang mengalami haid nifas. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, ya udah mati. Perempuan nggak sholat jelas, mungkin dia lagi haid. Laki-laki nggak sholat, haid nggak dia? Enggak. Masih dia? Masih. Berarti ini keberapa? Yang kedua, gila aja. Ya. Nah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, yang nggak mampu bayar fidyah. Haji, yang nggak mampu nggak wajib. Sholat mau kaya, mau miskin, mau dalam kondisi safar, macet, berperang, mencekam, wajib bagi kita untuk mengerjakannya jamaah. Makanya jadikan sholat itu nomor 1 di dalam hati kita. Jadikan hati ini selalu kangen dengan sholat. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, ya, kangen dengan suara azan, maka dia termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Iya. Kemudian juga di antara keagungan sholat dari ibadah-ibadah yang lainnya, sholat
ibadah yang Allah wajibkan secara langsung melalui pelantara malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah syariatkan melalui pelantara malaikat Jibril. Salat, ibadah yang Allah syariatkan pada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat bersejarah, yang umat Islam selalu mengenangnya, yaitu peristiwa apa? Dan Mi'raj. Di atas langit yang ketujuh Nabi SAW menerima wahyu untuk mengerjakan salat yang awalnya 50 kali menjadi 5 kali. Bukti salat adalah ibadah yang istimewa bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula kalau kita membaca Al-Quran, salat ini adalah ibadah yang paling banyak Allah sebutkan. Salat adalah ibadah yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Terkadang menggunakan fi'il, isim. Jumlah kalimat salat di dalam Al-Quran itu berjumlah 100. Dan seringkali disandingkan dengan zakat. Wa aqimus shalah. Dan salat adalah ibadah yang disebut-sebut oleh Nabi SAW ketika Rasulullah menjelang meninggal dunia. Di akhir hayat beliau mengatakan as-salat wa ma malakat. Wajib atas kalian untuk menjaga salat. Wajib atas kalian untuk menjaga salat. Dan perhatikanlah budak yang kalian miliki. Ini dalam kondisi Nabi menjelang meninggal dunia. Beliau berpesan kepada umatnya jangan sampai meninggalkan sholat. Iya. Dan juga ingat, sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab. Sebelum Allah menghisab amalan-amalan yang lainnya, maka yang pertama kali catatan hamba yang dilihat adalah sholatnya. Apa kata Nabi SAW? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah apa? Sholatnya. Walaupun dia orang yang rajin sedekah, rajin hadir di majelis ilmu, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ternyata di buku catatannya sholatnya itu bolong-bolong, amal yang lain sia-sia. Maka sabda Nabi ini bantahan kepada orang-orang liberal yang mereka sering mengatakan kita ini sebagai seorang muslim cukup jadi orang baik, jujur, amanah, jangan zolimin orang. Percuma si pulang sholat tapi akhlaknya buruk. Jadi seakan-akan ingin memisahkan antara akhlak dan sholat. Ya, justru kedua hal ini harus betul-betul digandengkan. Kita yang mengerjakan sholat harus berubah akhlaknya menjadi lebih baik. Karena pada hakikatnya sholat itu dalam rangka memperbaiki jiwa kita. Agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara akhlak dan sholat. Apalagi ada yang mengatakan sholat itu cukup ingat kepada Allah. Eling kaula Gusti. Ya. Maka ini adalah ungkapan-ungkapan yang batil. Sholat itu nggak cukup di dalam hati, tapi perlu adanya pelaksanaan. Makanya Nabi mengatakan, fa'in soluhat faqad aflah wa najah. Fasadat faqad khaba wa khosar. Barang siapa yang sholatnya itu baik,
maka dia termasuk orang yang beruntung. Namun barang siapa yang sholatnya buruk, maka dia termasuk orang yang merugi. Jadi ingat ya sekalian, percuma kita jadi orang baik tapi tidak sholat. Ya, makanya penting bagi kita untuk mempelajari hak-hak di dalam Islam. Meninggalkan kewajiban yang lain. Ya, ada orang yang Masya Allah dermawannya luar biasa, baik dia. Apalagi dia mungkin menjadi pemimpin, Pak Lurah, Pak RW, dan masyarakat memuji dia luar biasa, sosialnya tinggi. Tapi kalau nggak sholat, ya percuma. Iya. Ada juga sebaliknya. Percuma tuh orang rajin sholat tapi matanya jelalatan, godain perempuan mulu, kan gak enak didengar seperti itu jemaah. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya, jika memang Nabi menyebutkan di sini fa'in soluhat, jika sholatnya baik maka dia termasuk orang yang beruntung. Seperti apakah sholat yang baik itu? Sholat yang benar itu kayak gimana? Ya. Maka para ulama menyebutkan secara umum ada 3 kriteria. 3 kriteria. Iya, 3 kriteria ini menjadi salat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, terutama salat, kita harus berusaha bagaimana salat yang kita kerjakan itu sah dan diterima. Sah dan diterima. Kenapa? Karena ada salat sah tapi tidak diterima. Ya. Jadi belum tentu ibadah itu sah tapi diterima. Contohnya orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh nggak pakai mahram, gadis atau janda, pergi dia tanpa mahram. Dia tawaf, dia ibadah. Kalau ditanya umrohnya sah atau tidak? Sah. Tapi berdosa atau tidak? Berdosa karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin tadi. Maka yang pertama jamaah sekalian, salat yang benar itu adalah salat yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Tidak ada istilahnya libur salat bagi laki-laki. Ya. Kalau perempuan, iya. Ketika dia mengalami haid atau nifas, maka haram bagi dia untuk mengerjakan sholat. Namun ketika dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat, bukan berarti dia tidak beribadah. Hendaknya dia beribadah dengan cara yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri majelis ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sekali lagi sholat itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan secara kontinu, terus menerus. Maka siapa saja yang sholatnya itu bolong-bolong, sholat hanya ketika lagi mood saja, sholat nungguin disuruh, terutama anak-anak, ketika orang tuanya nggak nyuruh ya nggak sholat, malah sibuk main HP, bangun tidur bukannya sholat, tapi malah main lato-lato, ya, maka ini sholat yang tidak baik ya mas sekali. Didik anak kita biar dia cinta kepada sholat dan memiliki tanggung jawab
untuk sholat. Tanamkan kepada mereka bahwa itu adalah tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan. Ajarkan kepada mereka seperti itu jemaah sekalian. Ya. Bagaimana caranya? Terus ingetin. Jangan bosan. Yang namanya anak-anak terus ingetin jemaah sekalian. Dosa kalau orang tua tidak mengingatkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Dia biarin bangun tidur nggak sholat. Ya, makanya biasakan ketika kita nyuruh tidur anak, nah cepetan tidur biar nanti bisa bangun sholat subuh. Jangan, nah tidur antar sekolah kesiangan lagi. Nah ini kalau dengan kalimat nanti sekolah kesiangan, berarti dia menanamkan hanya tanggung jawab sekolah saja. Ya, tapi biasakan suruh dia agar dia cinta kepada sholat, agar dia memiliki tanggung jawab terhadap sholat. Yang namanya umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya kadang susah. Terus, jangan bosan. Ya, kita juga ngalamin dulu kan. Jadi anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua, sholat yang dilakukan sesuai dengan ya. Jadi harus tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi kama raaitumuni usolli. Kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu tidak bisa ngarang, tidak bisa ngasal. Mulai dari takbir sampai salam, semuanya itu sudah dijelaskan. Sampai Nabi sholat di atas mimbar, beliau perlihatkan kepada para sahabatnya agar mereka meniru bagaimana tata cara sholat beliau. Takbir tangan bagaimana ngangkatnya, apakah begini, apakah begini, ada tata caranya. Ya. Kemudian juga ruku harus seperti apa, posisi kepala bagaimana, posisi tangan bagaimana, ada caranya. Kadang orang sholat tangannya ditaruh di betis sehingga agak merunduk. Ini banyak. Sholat tangannya ditaruh di paha sehingga tidak terlalu merunduk. Iya. Bukan hanya itu, sedekap juga ada caranya. Di mana dia harus bersedekap. Nabi menyebutkan, yaitu di atas dada, antara pusar dan dada. Ini kadang ada orang yang sedekap, tangan ditaruh di pinggir lah, Allahu Akbar. Di begini emang ada sunahnya begini gitu kan? Iya. Duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, model duduknya kayak gimana? Iftiraskah, tawarukah, ik'akah? Dan semuanya penjelasannya. Makanya aib jamaah sekalian, kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, gak pernah belajar tata cara sholat. Sholat hanya ngikutin orang di sebelahnya. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan ada orang yang sholat tapi malah dituduh mencuri. Loh kok bisa? Iya. Karena dia sholat tidak tumakninah. Apa kata Nabi? Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Yang bagaimana? Dia sholat tetapi tidak tumakninah. Padahal tumakninah adalah rukun sholat jemaah sekalian. Baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnah. Terutama nanti di bulan suci Ramadan, carilah masjid yang betul-betul mengerjakan sholat tarawih sesuai dengan sunnah. Jangan dicari masjid yang cepat selesainya. Ya, kadang-kadang orang sholat tarawih 23 rakaat dikerjakan cuma 15 menit. Gimana ngerjainnya aja mas? Percuma. Ya. Nah, makanya Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, ada yang sholat 60 tahun. Sholat yang diterima.
fikih sholat. Cari kajian yang membahas tentang fikih sholatnya. Sampai-sampai Syekh Albani membuat kitab khusus sifatus sholatin Nabi, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara kriteria sholat yang benar itu adalah tidak ada penghalang, intifaul mawani. Ya, jadi ada orang yang sholat sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, takbirnya, al-fatihahnya, khusyuk dia. Tapi apa masih ada penghalang? Apa itu penghalang-penghalang sholat yang membuat sholat kita diterima? Banyak contohnya. Di antaranya adalah orang yang masih percaya dengan jimat, mendatangi dukun, meminum khamr. Apa kata Nabi SAW? Man ata'arrafan fasa'alahu lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun paranormal, dia bertanya saja, maka sholatnya tidak diterima selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Ya. Walaupun sholatnya benar, tidak diterima, masih ada mawani, yaitu penghalang. Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salah satu la turfa'u salatum an ru'usin illa shibra. Ada 3 orang yang sholatnya itu tidak terangkat ke langit walaupun hanya sejengkal. Walaupun dia sudah berkorban, walaupun dia sudah memaksimalkan, tapi tidak diterima sholatnya. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu suatu kaum yang dia memimpin suatu kaum tapi kaumnya itu membenci dia, enggak suka dengan kepemimpinan dia. Atau makna yang lain, dia jadi imam tapi jamaah enggak ada yang senang. Kalau dia imam, jamaah pada komen, ya dia lagi pengen diganti. Kenapa? Karena mungkin bacaannya yang tidak benar. Yang kedua, warratun batat wa zawjuha saqitun 'alaiha. Seorang istri yang dia tidur sementara suami marah sama dia. Ini hati-hati nih ibu-ibu sekalian nih. Kadang ya banyak wanita istri yang tertipu, dia hanya fokus untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, meninggalkan yang lebih wajib. Justru suamilah yang harus dilayani pertama. Ba'da subuh, lebih baik dia bikin sarapan, nyetrika baju, mempersiapkan untuk anaknya sekolah. Itu masih lebih mulia daripada dia fokus baca zikir pagi dan petang sampai nunggu suruh. Ya. Nah, jadi jangan sampai membuat suami marah. Karena ketika suami marah, meninggalkan rumah, maka saat itulah setiap amal ibadahnya tidak diterima jemaah. Hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan, wa zawjuki jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu dan juga nerakamu. Dan yang ketiga kata Nabi, wal akhwani mutakhasiman. 2 orang yang bersaudara tapi dia bermusuh. Nah, itu kriteria sholat yang diterima. Kemudian poin berikutnya, berkenaan hukum meninggalkan sholat. Iya, di sini para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Pendapat pertama, dan pendapatnya Imam Ahmad, dinukil dalam kitab beliau Ushulus Sunnah di sini, bahwa ini pendapat yang pertama, meninggalkan sholat saja maka kufur.
Ya, di antara yang dapat yang ini 14. Fa in tabu wa aqam wa atuz zakah anukum fi, mereka berbuat dan mendirikan dan mereka saudara, fala tahsulul ukhuwah illa ba'da fil iman wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Yang Allah nyatakan dalam ayat ini bahwasanya ya, orang itu dikatakan saudara kita, seagama, seakidah jika dia mengerjakan sholat. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, dia bukan apa? Bukan saudara kita. Ya. Kemudian juga surat At-Taubah ayat 50. Fa in tabu wa sabilahum, jika dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan untuk berjalan. Yakni, kalau mereka tidak sholat, maka jangan diberikan jalan. Ini ayat Al-Quran. Demikianlah hadis Nabi SAW. Wa man taraka sholat kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh telah kufur. Ya. Jadi, itu dalil dari pendapat yang pertama. Dan pendapat yang pertama itu pendapat yang kuat. Ya. Ya. 6. Wa Imam Malik wa Abu Hanifah. Ya, pendapat kebanyakan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat ini dirinci. Ya, diberikan ada 2. Yang pertama, meninggalkan karena ada unsur pengingkaran, yakni dia mengingkari kewajiban sholat. Seperti orang-orang yang mengatakan sholat itu cukup eling kaula Gusti. Ya, jadi dia mengingkari kewajiban sholat. Maka inilah baru dikatakan kafir, keluar dari Islam. Karena siapa saja yang mengingkari salah satu rukun Islam, kafir. Bukan hanya sholat, zakat pun demikian. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dibunuh-bunuhin orang yang enggak mau bayar zakat. Ini kalau juhudan dia mengingkari. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat tetapi masih Tuhan, dia sholat, ya, kenapa enggak? Ya, tapi dia tetap tidak dikatakan kafir. Namun dia telah melakukan dosa yang sangat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena kami dulu meninggalkan sholat. Berarti ayat ini adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Dan juga Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 59,
Wa khalafa bi ba'dihim khalfun adau shalah wa tabau syahwat fasawfa yalqauna ghayya illa man tab. Maka datang generasi yang akan sholat wa mengikuti. Sudah tiba waktu tanggung, kerjaan belum selesai. Sudah tiba waktu azan, tapi malah sibuk main game, HP-an. Waktu azan, sudah mendengar azan, tapi masih ngoprek-ngoprek motornya. Orang kerja di bengkel gitu ya. Nah ini berarti dia lebih mendahulukan nafsunya. Kata Allah, fasawfa yalqauna ghayya. Apa yang dimaksud dengan ghayya? Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan ghayya adalah sungai Jahanam. Ya, artinya dia akan dimasukkan ke dalam sungai Jahanam yang makanannya itu sangat menjijikkan. Illa man taab, kecuali orang-orang yang bertaubat. Dan juga Allah hinakan dia nanti pada hari kiamat, yang mana orang-orang pada sujud kepada Allah, tapi dia sendirian gak bisa sujud sebagai bentuk penghinaan. Katakan dalam surat Al-Qalam ayat 43, yauma yukshafu an sa' wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasiyatan absarum tarhaqum dhillah wa qad kanu ila sujudi wa hum salim. Pada hari itu akan disingkap betis-betis dan mereka akan diseru untuk sujud, maka mereka tidak mampu untuk sujud. Mereka dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah di dunia ketika dipanggil untuk mengerjakan sholat dia enggan melaksanakannya. Ya, ini ancaman yang sangat keras ya mas sekalian. Nah, dan juga membuat seluruh amal ibadah kita terhapus. Iya. Apa kata Nabi SAW? Man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan satu sholat itu sholat apa? Asar, maka terhapuslah amalnya. Di sini disebutkan kalau dia meninggalkan sholat asar satu hari, maka amal pada hari itu yang hilang. Tapi kalau dia nggak pernah ngerjain sholat asar setiap hari, maka seluruh amalnya terhapus. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis, man hafazu 'alaiha kanat lahu nuran aw burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa man lam yuhafiz lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la najatan wa kana yaumil qiyamati ma fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholatnya tersebut akan menjadi cahaya penyelamat pada hari kiamat. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia tidak akan mendapat cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk. Dia dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, dan mereka itu semua adalah penghuni neraka ya mas kalian. Itu ancaman yang teramat pedih ya mas kan bagi orang yang meninggalkan sholat. Juga saya membaca ada sebagian hadis menyebutkan ada orang yang kepalanya ditimpa batu yang besar karena dia menyengaja tidur sementara sudah tiba waktu sholat. Makanya biasakan sholat dulu baru tidur. Karena kalau sudah rebahan, apalagi sambil nonton TV, maka berat bagi dia untuk mengerjakan sholat. Maka biasakan untuk sholat dengan berjamaah. Karena dengan itu kita merasa tidak terlalu berat. Baik, jadi inilah hukum orang yang meninggalkan sholat yang benar adalah perlu dirinci. Ya, wa Syafi'i wa katsirun minal a'immati yarawna annahu la yakfur illa idza taraka juhudan laha. Ya. Jadi para imam mengatakan bahwasanya ya orang yang meninggalkan sholat yang dianggap kafir adalah yang
meninggalkan karena mengingkari kewajibannya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita pernah meninggalkan sholat? Bagaimana cara bertaubatnya? Apakah perlu mengqadha sholat yang pernah kita tinggalkan? Atau gimana solusinya? Maka ketahuilah jamaah sekalian, meninggalkan sholat dua keadaan. Yang pertama, atas dasar sengaja. Yang kedua, tidak sengaja. Jika dia meninggalkan sholat atas dasar sengaja, maka kita sebutkan dia telah melakukan dosa yang misal sudah tiba waktu asar tapi dia masih sibuk dengan HP-nya, sehingga tanpa sadar tibalah waktu sholat maghrib. Waduh, dia sadar, oh udah maghrib. Nanti dia nggak sholat dengan apa? Sengaja. Atau mungkin dahulu ya kita sering nggak sibuk ngurusin pekerjaan. Dan kalau dihitung-hitung dia ingat-ingat 5 tahun nggak sholat. Ya. Nah bagaimana dia? Maka tentunya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah melakukan dosa besar yang sangat besar. Maka tidak ada qadha bagi dia. Artinya kalau dia mengqadha pun percuma. Ya. Artinya tidak ada qadha di dalam sholat. Tidak ada qadha di dalam. Kalau sengaja dosa besar itu dia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Tidak perlu mengganti. Namun ingat ya mas kalian, ketika tidak ada kewajiban bagi dia mengqadhanya, jangan bentuk peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Jangan sampai dia meninggalkan sholat lagi. Dia harus sholatnya. Dia berusaha untuk tepat waktu. Ya. Makanya kalau kita sudah mendengar panggilan azan, sudah langsung nyaut. Sama seperti halnya kalau ada atasan kita manggil, maka menjawab. Ya. Justru hakikat panggilan kita hanya menunggu 3 panggilan jemaah sekalian. Panggilan azan, panggilan ke Baitullah, dan panggilan ke rahmatullah. Panggilan sholat, panggilan mati jemaah sekalian. Iya. Jadi biasakan untuk sholat di awal waktu. Azan, sholat. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, pasti ada hal-hal yang menjadi penghalang. Seperti wanita, nunda acara jam 2, tahu-taunya head. Ya. Nah, dan yang kedua, selain dia bertaubat dengan taubat nasuha, perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti pada hari kiamat Allah berkata kepada para malaikatnya, "Unzuru ila sholati hal atammaha aw intaqasaha." Lihatlah kepada salat hamba, apakah dia menyempurnakan atau mengurangi. Jika dia menyempurnakan, maka catatlah
dia sebagai orang yang sholatnya sempurna. Jika kurang, bolong-bolong, apa kata Allah? Unzuru hal min tatawu'in. Apakah dia punya sholat sunnah? Jika dia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat yang wajib tadi dengan sholat sunnah. Jadi penting sholat sunnah, jangan kita meremehkan sholat sunnah, cuma sunnah. Siapapun dia, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah tiba waktu sholat, kerjakan sholat sunnah qobliyah. Kemudian sholat wajib, setelah itu apa? Zikir ba'diyah. 20 menit. Biasanya ya, pun kita, dan mudah-mudahan orang yang terbiasa seperti ini diwafatkan dalam keadaan khotimah, karena memang Allah wafatkan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Kalau sampai detik ini kita hanya mengerjakan yang wajib saja, azan, ya dia sholat 4 rakaat selesai, sampai mati pun demikian jemaah. Ya, terutama ibu-ibu yang sholatnya di rumah, jangan hanya sholat wajib saja. Ya, berikan kesempatan pada diri kita untuk sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu berdoa, ya, berdoa untuk diri kita, kemudian sholat wajib dan zikir, kemudian kerjakan sholat sunnah apa? Ba'diyah. Nikmat kalau orang punya kebiasaan seperti ini, jemaah. Ya, dia jadikan sholat sebagai prioritas utama. Nah, ini jika ditinggalkan dengan sengaja. Yang kedua, bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja itu contohnya lupa atau tertidur, maka barulah dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiya anha falyusalliha idza." Apabila seorang lupa dari sholatnya, tertidur, bangun kesiangan, falyusalliha, maka hendaknya dia kerjakan sholat ketika dia ingat. Ya, tidur misalnya, dia mungkin karena capek, bergadang, lelah, lagi banyak orderan gitu ya, jam 10 pagi dia tidur, bangun-bangun jam 10 malam. Misal, berarti dia meninggalkan sholat apa ini? Zuhur, asar, maghrib, isya. Gimana cara ngerjainnya? Maka ketika dia bangun tidur, terbangun, Nabi mengatakan falyusalliha, maka bersegeralah untuk mengerjakan sholat yang ditinggalkan. Urutannya bagaimana? Kerjakan yang pertama dulu, zuhur dulu, baru asar, kemudian maghrib dan isya. Sama seperti halnya tatkala kita bangun kesiangan, bangun jam 7, setengah 7, maka sholat jamaah sekalian. Dan salah kalau mengqadha itu harus menunggu di hari berikutnya. Jadi dia kerjakan sholat subuh 2 kali. Sholat subuh qadha kemarin dan sholat subuh untuk hari itu. Salah. Yang benar kata Nabi, falyusalliha, segera sholat. Segera sholat. Bukan malah nyuci piring dulu, ya, nyuci motor dulu, atau di beranggapan ntar aja jam 9 sekalian sholat duha. Enggak bisa, langsung kerja. Bahkan kalau kita bangun kesiangan masih boleh untuk mengerjakan sholat qobliyah subuh, agar kita mendapatkan keutamaan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Nah, jadi boleh dia bangun qobliyah subuh, baru dia kerjakan sholat subuh. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian. Jadi itu penjelasan dari hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah,
Barangkali mungkin di antara jamaah jika ingin bertanya, maka silahkan ditulis pertanyaannya. Jadi itulah tadi ya penjelasan tentang hukum sholat. Pertama tentang kedudukannya dan keistimewaan sholat, kriteria sholat yang diterima, ya, kemudian perincian hukum orang yang meninggalkan sholat, dan bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak sengaja. Ya, semoga apa yang tadi kita sampaikan menjadi penggerak dan motivasi buat kita ya untuk lebih memfokuskan lagi di dalam mengerjakan sholat. Ya, karena sholatnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tua, misalnya adalah laki yang ingin melamar putrinya, maka perhatikan sholatnya. Kalau kewajiban kepada Allah saja dia tidak kerjakan, lalu bagaimana kewajiban dia sebagai kepala keluarga? Ya. Nah, ada pertanyaan? Bagaimana jika kita sholat berjamaah tapi bacaan imamnya salah semua? Wajib ya, pertama nilai bacaan imam salah semua dari mana? Maka biasanya kalau ada yang bertanya seperti minta kepada dia untuk merekam bacaan imam. Dia sholat kemudian dia apain? Direkam. Habis direkam, tanya guru tahsin. Suruh dengerin, Pak Ustadz ini gimana? Bacaannya gimana? Ya. Kenapa ya? Karena kita jangan mudah-mudah untuk menyalahkan imam. Karena ini menjadi fitnah. Begitu. Nah, kalau memang betul-betul salah, salahnya ada di mana? Apakah di rukun sholat seperti membaca Al-Fatihah atau bacaan surat? Kalau kesalahannya itu di bacaan Al-Fatihah, maka ya ini yang membuat sholat tidak sah. Mengulangi lagi. Dan kesalahannya pun sifatnya fatal. Mengganti huruf atau menghilangkan huruf. Seperti dia membaca iyyaka na'budu, i-nya hilang, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Atau alhamdu dirubah menjadi alhamdu, maka ini sifatnya fatal. Ya, ini membuat sholat tidak sah. Lebih baik dia memisahkan dirinya. Tapi kalau kesalahannya itu hanya misalnya ya contoh qalqalah, setiap ada alif lam di qalqalah gitu kan, alhamdulillahirabbil, nah ini lahnul khafi, artinya tidak sampai membuat itu tidak sah. Ya. Tapi kalau kesalahannya itu dalam surat, maka sah. Kenapa? Karena surat itu sendiri hukumnya adalah apa? Sunnah. Itu perincian tentang apabila kita mendapati imam yang bacaannya banyak salahnya. Bagaimana jika sholat dilakukan dalam keadaan macet, tapi mobil harus berjalan walaupun pelan? Iya, maka tadi kita sampaikan dilihat sholatnya. Kalau sholat tersebut memungkinkan untuk dijamak antara maghrib dan isya,
zuhur dan asar, maka lebih baik dia menjamak. Karena di antara kebolehan jamak itu adalah al-hajah al-aridah. Ada kebutuhan yang mendesak. Apa di antaranya? Macet. Jadi nggak harus safar. Yang harus safar itu hanya apa? Qashar. Meringkas menjadi 2 rakaat itu hanya qashar. Kalau jamak tanpa qashar boleh jika ada hajat. Misalnya orang yang mau operasi atau mau dioperasi, macet, hujan lebat, ya, atau juga wanita yang jadi pengantin dihias, didekor mukanya, ya kan? Dan kalau sudah dihias sampai 1 jam, nah kalau dia wudhu hilang, sedangkan tamu masih banyak, maka boleh bagi dia untuk menjamak. Ini kalau tidak memungkinkan untuk dijamak seperti tadi asar dan maghrib, maka sholat semampunya di kendaraan. Gimana kalau semampunya? Allahu Akbar, menyetir gitu ya. Begitu, ya. Kalau bisa ada yang gantian ya gantian. Kalau enggak ada nyetir nggak apa. Al-istitoah, kembali kepada kemampuan. Harus dikodok juga. Misalkan sholat karena koma. Jawabannya tidak. Kenapa jemaah sekalian? Karena ya, hilang akal itu ada 2 macam. Yang pertama, hilang akal sebagian. Yang kedua, hilang akal secara menyeluruh. Nggak sadar sama sekali. Yang wajib mengkodok adalah orang yang hilang akal sebagian. Yaitu orang yang apa? Tidur. Orang yang tidur, dibangunin, bangun nggak dia? Bangun. Iya. Maka dia wajib untuk mengkodok. Tapi kalau sifatnya koma, pingsan, berhari-hari, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengkodok. Karena dia dihukumi orang gila yang hilang sepenuhnya. Kecuali pingsannya cuma sebentar, 2 jam, 3 jam, ya, maka dia wajib untuk mengkodok. Jadi sekali lagi, orang koma tidak wajib sholat, ya, tidak wajib sholat dan tidak wajib untuk mengkodok. Ya, kalau komanya 2 bulan gimana coba? Ya, perbedaan sholat suruk dan sholat duha. Nah, sholat suruk adalah sholat duha adalah sholat suruk. Hanya penamaannya saja yang berbeda. Jadi sholat duha itu ada 3 nama. Ada sholat duha, ada sholat suruk, dan satu lagi sholat apa? Awwabin. Awwabin. Ya, sholat duha dikatakan awwabin, yaitu dikerjakan di waktu yang paling utama, ketika matahari sudah mulai panas. Adapun suruk adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, di mana dia sholat berjamaah, kemudian tidak pula, menunggu sampai terbit matahari, kemudian dia kerjakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti apa? Haji umroh. Ya, jadi itu sama ya antara sholat suruk dan sholat duha. Artinya yang sudah sholat suruk, nggak apa-apa, dia nggak perlu sholat duha. Yang sholat suruk pengen nambah lagi 2 rakaat juga nggak apa-apa. Ya, tapi ingat dikerjakan itu ketika matahari terbit setinggi tombak. Kalau sekarang kan masjid ada timernya itu ya, ada timernya. Jadi tulu atau suruk, misalnya sekarang itu jam 5.50. Sekarang kalau tulu suruk itu jam 5.50 ya. Nah, maka tinggal ditambah 15 menit. Baru kita kerjakan sholat suruk. Untuk menjaga wudhu
Anda bisa berkali-kali berwudu dalam sehari semalam. Yang ingin Anda tanyakan, apakah Anda harus sholat sunnah wudu pada setiap kali habis berwudu? Iya, disunnahkan. Ya, disunnahkan. Nah, jadi setiap kali dia berwudu disunnahkan untuk sholat, tapi ini sifatnya sholat sunnah mutlak ya, bukan wajib dan bukan muakkad. Artinya ya kalau dia senggang ya sholat, kalau dia tidak senggang ya nggak apa-apa. Dan juga yang kedua, dengan wudhu tersebut maka kemudian dia ke masjid sholat sunnah rawatib gitu ya, maka sholat sunnah rawatib yang 2 rakaat dia kerjakan itu sudah mewakili sholat sunnah wudhu dan juga sudah mewakili sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sekali lagi, antum berwudu masuk ke masjid ya, maka dengan sholat sunnah rawatib itu sudah mewakili sholat sunnah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Nah, wallahu a'lam. Nah, dan bagus menjaga wudhu ya, karena itu termasuk kebiasaan sahabat siapa jemaah? Bilal. Ya, sahabat Bilal. Ustaz, bagaimana kewajiban sholat untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus autis yang memiliki keterbelakangan mental? Ya dilihat seperti apa autisnya, gitu kan? Ya kalau dia masih bisa diajak komunikasi, masih ngerti ya dengan pelatihan-pelatihan yang selalu dia lakukan sehingga dia bisa komunikasi, maka wajib bagi dia. Wajib. Ya beda kalau autisnya total, artinya betul-betul seperti anak kecil yang baru umur 3 tahun gitu ya. Ya, maka ini gugur bagi dia. Jadi sama dihukumi orang apa? Orang gila. Ya, jadi yang dikiaskan dengan orang gila, di antaranya orang yang autis yang parah gitu ya. Kemudian juga termasuk orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun tidak ada kewajiban sholat dan tidak ada kewajiban apa-apa. Orang yang sudah pikun. Walaupun kadang dia masih ingat sebagian gitu ya. Tapi kalau betul-betul sudah pikun, misalnya udah makan, ditanya udah makan belum kong? Belum, padahal baru aja makan. Jam 9 dia sholat, ditanya sholat apa? Sholat zuhur. Aneh-aneh gitu ya. Lupa sama cucunya, sama mantunya. Tapi pas dikasih duit 100.000 dia ambil. Bagaimana sebaiknya jika seorang istri bersikap kepada suami ketika suami meminta dilayani si istri, namun si istri tahu suami belum menunaikan kewajiban untuk sholat, karena kebiasaan suami akan tidak sholat setelah berhubungan, bisa jadi juga sampai subuh dia akan tertinggal sholatnya. Jika sudah menjadi kebiasaan, maka tetap harus menunaikan kewajiban atas permintaan suami ya. Nah, maka yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan bagi istri dalam kondisi seperti ini, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Iya. Kalau ini menjadi suatu kebiasaan, ya setiap kali dia berhubungan kemudian langsung tidur, ya, maka boleh sholat itu dijadikan syarat. Sholat dulu, ya baru diberikan. Maka itu tidak mengapa. Yang penting itu terpenuhi. Ya. Tetapi kalau malah makin ngamuk, makin marah, ya kan? Maka itu urusan dia. Tetap sebagai seorang istri adalah melayani suaminya. Adapun masalah dia tidak sholat dan sudah diingatkan, maka itu tanggung jawab siapa? Suami. Ini yang orang banyak salah paham, ya. Maka fokuslah menjadi seorang istri yang taat, yang sabar. Justru dia jadikan itu sebagai momen untuk berdakwah,
mengajak suaminya kepada yang baik, ya. Jangan sampai justru ketika dia tolak, ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya akhirnya eh, masalah dalam keluarga. Ya, baik kalau sampai ada tindakan KDRT gitu kan. Ya memang suaminya yang marah gitu, ya yang salah gitu ya. Ya tetapi jangan sampai memperburuk suasana. Nah, bagaimana dengan keraguan-raguan saat tidak lancar? Apakah boleh tetap sholat atau tidak? Bagi wanita yang mengalami haidnya putus-putus, 3 hari lancar, 1 hari, 2 hari berhenti, nanti berikutnya haid lagi, ya. Maka untuk menjaga kehati-hatian, ya, kalau ini sudah menjadi suatu kebiasaan, ketika darah itu terhenti, dia tunggu sampai 24 jam. Contoh misalnya, ya, dia lihat menjelang subuh sudah terhenti. Tunggu sampai kapan? Sampai subuh berikutnya. Ya, zuhur kering, asar kering, maghrib kering, isya kering. Subuh lagi udah kering, mandi. Dia sholat. Ya, karena patokannya adalah darah. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah dia adalah kotoran, jadi patokannya adalah darah. Karena itu, ya, ini bagi orang yang darahnya tidak lancar. Makanya untuk lebih yakin lagi, tunggu sampai keluar yang namanya al-qasas al-baidho, cairan lendir. Biasanya itu kalau haid sudah mau berhenti, keluar cairan itu. Kalau sudah itu keluar berarti sudah dipastikan dia sudah apa? Suci. Ya. Jadi, nah terus kalau memang dia tadi subuh udah suci kan, apakah perlu mengkodok tuh duhur, asar, maghrib? Nggak perlu. Jadi saat itu dia sudah dianggap suci, sudah dia kerjakan sholat subuh hari itu. Itu solusinya. Nah, saat akan pergi ke masjid untuk sholat subuh, muncul was-was akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini was-was tingkat tinggi ini ya. Karena harus melewati jalan raya yang sangat berpotensi terjadi kecelakaan karena gelap dan mobil motor kencang-kencang. Bagaimana sikap yang harus diambil? Ya, sekencang-kencangnya mobil motor di kendaraan kalau jam-jam segitu ya mas sekalian, ya maka tunggu gitu ya, sampai agak sepi baru dia ke masjid atau nyebrang, ya. Atau misalnya kalau dia pakai kendaraan, ya dia muter. Misalnya masjid di depan situ rumahnya, tapi kalau nyebrang kayak jalan dan mogot itu kan, ya nggak mungkin dia khawatir tabrak atau apa. Dia pakai cara lain untuk menghilangkan was-wasnya. Dia pakai motor keluar muter-muteran daripada potong kompas bahaya gitu kan. Banyak cara. Ya, khawatir ini adalah tipu daya syaitan yang membuat dia jarang ke masjid. Nabi saja tetap menyuruh orang yang buta matanya untuk kemana? Ke masjid, jamaah sekalian. Iya. Saat kena COVID, saya dirawat di rumah sakit. Saat itu kondisinya saya setengah sadar. Bahkan bacaan sholat lupa. Dan saya tidak yakin kasurnya keadaan suci. Tapi saya tetap sholat sebisanya. Apakah sholat saya harus dikodok? Karena kondisi kasur dan baju saat itu tidak yakin suci. Tidak perlu dikodok. Sudah benar. Sholat sesuai dengan kemampuan. Ya,
Jadi yakini itu sudah benar dan semoga diterima. Jadi nggak perlu untuk diulangi lagi. Bagaimana cara yang baik untuk memberitahu kepada kedua orang tua saya supaya mengerjakan sholat? Sedangkan jika saya memberitahu kedua orang tua saya bilang, gak usah ngajarin. Ya inilah emang bahayanya ya. Kalau sudah 40 tahun ke atas, gak sholat. Alhamdulillah jemaah. Ya, orang seperti ini udah susah. Udah mati hatinya ya sekalian. Ya, karena orang yang usia 40 tahun kan sudah ngerti mana jalan yang harus dia pilih. Ketika dia memilih kekeliruan, maka itu akan menjadi jati dirinya. Susah diatur, susah dibilangin. Hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka hatinya. Ya. Maka sebagai seorang anak ingetin tuh, ingetin. Ya, ditambah lagi kita memberikan hadiah ya agar dia lembut hatinya dan jangan bosan untuk selalu mengingatkan. Iya. Karena ya tidak ada hidayah kecuali dengan cara seperti itu. Dengan cara memberikan apa? Nasihat. Ya tentu kita nggak ingin orang tua masuk ke dalam neraka apa tadi? Neraka sakor gitu ya. Ya, terutama ketika dia sedang ditimpa sakit, itulah kesempatan untuk masuk kepadanya. Ya, agar dia mengingat dosa-dosanya. Kita ingetin, oh mungkin barangkali ini Pak, karena Bapak jarang sholat, jadi sakit begini gitu kan. Ya karena kan orang yang kena musibah ketika dia jarang sholat, berarti itu namanya apa? Peringatan, azab gitu. Ya. Nah, jadi terus dinasihatin. Saya ada di dalam kondisi dioperasi. Tanpa saya sadari, setelah pulih saya lupa sudah meninggalkan sholat apa saja. Bagaimana saya agar dapat mengerjakannya? Dikira-kira. Jadi dikira-kira saja sholat yang dia tinggalkan. Jika memang operasi itu hanya 1 hari. Tapi kalau lebih dari 1 hari, maka dihukumi orang yang apa tadi? Koma. Ya, pokoknya dikira-kira saja, diingat-ingat. Ya, apa yang jadi zonnya yang terkuat, maka itulah yang wajib untuk dia qadha. Tolong jelaskan hadis tentang makan dan minum dengan tangan kiri ya Ustadz. Iya, jadi di antara adab makan yang sifatnya wajib adalah pertama membaca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu." Bahkan Allah menimpakan azab bagi orang yang sengaja makan pakai tangan kiri. Dari Salamah bin Aqwa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama seseorang yang dia makan pakai tangan kiri. Nabi pun mengingatkan, kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, ana mastata'tu, aku enggak mampu. Padahal dia mampu. Apa kata Nabi? Mastata'tu abad. Engkau enggak mampu selama-lama. Benar, saat itu tangan stroke. Enggak bisa mengangkat tangannya. Ya. Dan orang yang makan pakai tangan kiri ini menyerupai syaitan. Dan syaitan kalau makan pakai tangan kiri. Jadi terutama kita yang sudah dewasa ya berusaha untuk menggunakan tangan kiri ya di dalam makan. Apa tangan kanan untuk makan. Ya. Dan bukan dua-duanya ya. Artinya tangan kanan inilah yang masuk ke mulut. Ya, walaupun makan cabai sambil makan gorengan. Kan enaknya tangan kanan gorengan, tangan kiri apa? Cabai. Begini ya. Iya. Apa sih susahnya selipin cabai di sini gitu kan? Gorengan, cabai. Atau masukin ke tahunya ya kan? Dalam. Atau cabai dulu gitu ya. Iya.
Demikian, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bertambah dan berkurangnya iman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.